Alright ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai Bitcoin ya, di mana per hari ini memang mengalami penurunan sebesar 4,4% dan kemudian berada di market cap 888,5 miliar US dollar ya. Terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap market cap ya, di mana sempat berada di atas 1 triliun US dollar. Lalu bagaimana pergerakan Bitcoin ke depannya ya, di mana memang ada agenda khusus ya dari The Fed yang akan melakukan FOMC meeting yang kemungkinan besar akan membahas tentang tapering, dan mungkin saja memang tapering bisa saja dilakukan percepatan, dan apa saja dampak daripada tapering tersebut apabila dilakukan percepatan. Kita akan mengulas hal tersebut di video ini. Namun sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Sebelum kita menuju chart daripada Bitcoin dan juga Bitcoin dominance, kita akan membahas katalis-katalis yang ada di market ya. Dan kita akan mengulas mengenai pertama, di sini ada berita dari Cointelegraph bahwa Bitcoin price slip below 37K as stocks crypto prepare for this week's FOMC meeting ya. Jadi memang ada market di mana wait and see ya untuk menanti kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed ya, tentunya menunggu pengumuman yang akan terjadi terhadap FOMC meeting ini yang akan diselenggarakan 14 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ini. Ya, kalau kita lihat dari kalender ya, di sini 14 sampai dengan 15, di mana tanggal 15 akan ada keputusan daripada The Fed ya. Mungkin saja ada kemungkinan besar memang akan ada percepatan terhadap tapering yang akan dilakukan. Dan kalau saja tapering ini dipercepat, maka ini tentunya memberi dampak yang negatif terhadap market kripto dan seluruh market ya, juga termasuk stock market dan juga harga emas juga sangat berpengaruh juga nantinya. Karena memang tujuan daripada tapering ini adalah untuk menguatkan dolar dan mengantisipasi terjadinya inflasi yang lebih besar di Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat data, di mana inflasi yang terjadi sudah menunjukkan rate di angka 6,8% ya. Jadi ini merupakan rate terbesar semenjak tahun 1982. Ini merupakan hal yang tentunya negatif bagi US dollar ya. Jadi mau tidak mau memang pemerintah US dollar dan juga The Fed akan melakukan tindakan terhadap hal ini ya, memang karena angka sudah menunjukkan 6,8. Kalau ini dibiarkan maka bisa saja angka ini sangat nantinya semakin tinggi, dan itu akan memperburuk nilai daripada US dollar. Maka memang perlu dilakukan langkah-langkah ataupun mungkin saja tapering bisa saja terjadi percepatan ya. Dan besok di tanggal 15 Desember merupakan keputusan yang akan diambil oleh The Fed. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari Consumer Price Index ya, CPI, yang berada di angka 278,88. Ini juga salah satu hal yang menunjukkan bahwa memang terjadinya inflasi ya, peningkatan inflasi. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan memang terjadinya inflasi, dan apakah memang dengan adanya tapering akan mampu menguatkan nilai dolar ya? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita lihat dari sisi supply dolar ya, di mana di sini ada 40% of US dollar is in existence were printed in the last 12 months ya. Jadi ini berita tanggal Mei ya, 22 Mei ya, di mana data diambil ya bahwa 40% dari jumlah dolar yang beredar di seluruh dunia merupakan cetakan semenjak tahun 2021 ke belakang ya, selama 12 bulan ke belakang ya, dihitung dari bulan Mei. Dan ini merupakan hal yang sangat negatif. Yang ini yang merupakan penyebab daripada terjadinya inflasi ya, ketika memang adanya supply dolar yang signifikan bertambah di market ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan daripada The Fed untuk mendukung ataupun mensupport perekonomian Amerika dari sisi karena adanya pandemi ini ya. Jadi inilah kebijakan yang mereka lakukan sehingga inflasi sangat mungkin memang dan sangat akan terjadi, dan sudah terjadi ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat wajar, dan mereka juga sudah tahu akan ada hal seperti ini. Jadi
kalaupun nantinya ada percepatan dari The Fed untuk melakukan tapering, itu merupakan hal yang sangat wajar juga. Dan kalau kita lihat apabila tapering dilakukan apakah akan mengurangi supply dolar, ya tentunya tidak. Itu maka yang saya yakini adalah dampak yang diakibatkan ke cryptocurrency adalah dampak jangka pendek dan sebagaimana kita tahu bahwa Bitcoin merupakan aset yang memiliki supply yang terbatas dan sangat terbatas ya. Itu merupakan deflationary aset ya, salah satu deflationary aset. Jadi kalau menurut saya ya, kalau untuk investasi jangka panjang ya lebih mending untuk menghold Bitcoin daripada menghold fiat ya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga dari Fed Economic Data ya, di mana ada peningkatan yang cukup signifikan ya di sini dari tahun 2020 dari Februari ya, terjadi lonjakan peningkatan supply dolar ke market ya. Ini merupakan grafik yang ditunjukkan oleh Fed Economic Data ataupun Economic Research ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari Fear and Greed Index ya, menunjukkan angka 21 ya. Jadi di sini ada ketakutan di market ya. Jadi kalau kita mengingat pesan daripada salah satu investor ternama yaitu Warren Buffett ya, be greedy when other fear dan be fear when other greedy ya. Jadi bersikap hati-hatilah ketika banyak orang yang rakus di market, dan ketika memang terjadi fear seperti ini ya, kalau saya lihat ini merupakan satu kesempatan untuk kita apabila memang kita percaya terhadap Bitcoin dan ingin melakukan investasi terhadap Bitcoin dan juga altcoin yang tentunya memiliki fundamental yang bagus ya. Jadi ini bisa saja menjadi satu kesempatan apabila memang terjadi extreme fear di market. Oke, langsung saja kita menuju chart daripada Bitcoin ya, di mana memang Bitcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan dari all time high-nya. Kalau kita lihat di sini sempat menyentuh angka 69.000 ya, dan kemudian sekarang mengalami penurunan sebesar 33,67% ya. Jadi apa selanjutnya ya dari langkah yang akan dilakukan oleh The Fed ya, jadi terhadap meeting yang akan terjadi ya, FOMC meeting, apabila memang terjadi percepatan terhadap yang akan dilakukan yaitu tapering ya. Jadi mungkin saja memang Bitcoin akan mengalami penurunan di sini, dan bisa saja memang di sini masih mengalami berada di area support ya. Di sini di area 45.000. Di sini support kuat ya, di sini ada di 45.676 sampai dengan 44.678. Dan kemudian support berikutnya adalah berada di area 40.439. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, memang kalau kita lihat dari whales yang menggerakkan harga, mereka sudah mereka kemungkinan besar sudah mengetahui agenda-agenda yang akan terjadi. Jadi kalian kalau menggunakan leverage diharapkan untuk lebih bijak dan juga lebih berhati-hati ya, karena di sini akan ada gejolak ketika memang ada pengumuman daripada The Fed. Di sini akan ada shake out ya di sini. Mungkin saja kita tidak pernah tahu ya ketika memang ada pengumuman tapering, dan bisa saja memang Bitcoin akan dibawa naik harganya, dan meskipun memang kecenderungannya memang harusnya berdampak negatif ya, bisa saja Bitcoin menyentuh harga 40.356 sebelum melanjutkan kenaikan ya. Di sini memang terbentuk, kalau dari sisi teknikal terbentuk falling wedge yang cukup besar di sini, dan ini menandakan hal yang positif kalau kita lihat dari teknikal ya. Kalau apabila memang nantinya falling wedge ini mampu di breakout, dan kemudian bisa saja memang Bitcoin akan melanjutkan kenaikan meskipun memang terjadi tapering, karena kita ketahui bahwa tapering hanya akan berdampak untuk short term saja ya. Jadi tidak akan mempengaruhi terhadap supply daripada US dollar ya. Jadi US dollar yang sudah beredar ya tetap akan beredar. Dan kalau kita lihat dari hukum supply and demand, jadi ketika supply banyak ya tentunya tidak dibarengi dengan demand yang meningkat ya, maka harga daripada dolar itu memang cenderung harus mengalami penurunan, dan itu ya hal yang sangat wajar. Dan ketika memang Bitcoin ini adalah merupakan salah satu deflationary aset yang jumlahnya juga sangat-sangat terbatas, jadi ini memungkinkan memang Bitcoin
untuk berada ataupun bertahan lebih kuat ya jadinya terhadap fiat ya. Jadi itu yang kalau menurut analisa saya pribadi ya. Jadi perlu kalian perhatikan support di area 45.759 sampai dengan 44.512 dan kemudian support berikutnya adalah berada di area 40.522 ya. Semoga saja memang support di area 40.000 di 40.439 ini mampu menjaga harga daripada pergerakan Bitcoin apabila memang terjadi tapering ya. Dan saya harapkan memang Bitcoin ini mampu bertahan dan kemudian recover meskipun memang ada tapering yang akan mungkin saja bisa terjadi percepatan terhadap tapering ya. Jadi kalian saya ingatkan di sini bahwa kalian harus tetap hati-hati dan waspada, terutamanya kalian kalau menggunakan leverage ya. Jadi ini mungkin saja akan ada shake out ya, dan kemudian men-squeeze ataupun akan bisa saja berpotensi untuk melikuidasi ya. Kalau kita lihat ya di sini terjadi lower shadow yang sangat panjang, kemungkinan bisa saja terjadi kenaikan yang tinggi dan kemudian diikuti oleh harga yang drop ya. Kemudian kalian harus sangat-sangat bijak dalam menggunakan leverage, itu yang saya perlu ingatkan ya di sini. Semoga saja memang pola daripada falling wedge ini yang di trendline warna biru ini mampu nantinya breakout ke atas dan Bitcoin mampu melanjutkan kenaikan. Dan apabila kita lihat dari Bitcoin dominance ya, ini membawa dampak tentunya terhadap altcoin ya, di mana Bitcoin dominance mengalami kenaikan dan tidak mampu seperti yang saya harapkan ya. Saya harapkan bahwa Bitcoin dominance turun dari area 39,60 ini, dan ini akan sangat memberikan potensi yang sangat luar biasa terhadap altcoin, dan tentunya hal tersebut tidak terjadi dan ini membawa dampak yang cukup negatif, memberi tekanan yang sangat luar biasa terhadap altcoin ya. Jadi apa yang saya harapkan di sini adalah memang di sini terbentuk descending triangle, dan semoga saja memang descending triangle ini tidak mampu di breakout oleh pergerakan daripada Bitcoin dominance, dan Bitcoin dominance kembali mengalami penurunan, dan itu akan memberikan ruang yang cukup positif terhadap altcoin. Jadi itu saja ya untuk update yang saya berikan untuk hari ini ya. Tetap waspada memang karena market masih menunggu keputusan daripada The Fed dalam rangka untuk pemberlakuan tapering, dan tapering bisa saja memang akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan daripada Bitcoin untuk short term periodnya. Itu yang saya percayai, dan kemungkinan kalau untuk long term periodnya saya masih lebih percaya terhadap Bitcoin daripada US dollar ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Itu pendapat dan opini saya pribadi. Jadi kalian selalu lakukan yang namanya riset kalian pribadi ya. Jadi di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing. Semoga saja video ini mampu memberikan edukasi dan juga memberikan manfaat untuk kalian semua. Tentunya kalian juga harus selalu melakukan riset kalian secara mendalam sebelum melakukan investasi, karena berinvestasi di dunia cryptocurrency merupakan investasi dengan fluktuasi harga yang sangat-sangat tinggi ya. Jadi kalian harus siap dengan berbagai penurunan yang sangat signifikan ataupun kenaikan yang juga sangat signifikan terjadi, bisa saja memang terjadi di market crypto. Jadi kalian harus selalu siap dengan hal tersebut. Selalulah gunakan uang dingin untuk berinvestasi dan gunakan memang dana yang diperuntukkan untuk melakukan investasi ya. Jadi demikian untuk update kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai tapering yang mungkin saja bisa dipercepat oleh The Fed ya. Jadi kalian juga bisa taruh di kolom komentar pendapat kalian bagaimana, kita bisa diskusi secara bersama. Oke, see you on the next video. Selamat beraktivitas and bye-bye.